istilahnya dana pala ya. Dana pala itu saling berhadapan lah sama dana pala ya. Nah dulu waktu saya di DJPK itu saya sering main tenis lapangan itu di lantai 2 ya, lantai 2 dari Transcenda itu. Dulu itu namanya gedung itu dimiliki oleh Balai Pustaka kalau nggak salah ya, Balai Pustaka. Nah sekarang diambil alih oleh Kementerian Keuangan dan digunakan oleh DJPPR. Oke, baik. Nah kemudian di sini dasar hukumnya seperti biasa. Di sini ada 3 paket perundang-undangan ya, merupakan trigger dari pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau SUN ya. Silakan dipelajari ya kalau memang ingin tahu lebih dalam ya terkait dengan Surat Utang Negara SUN ya. Di sini sudah ada yang pernah membeli obligasi retail Indonesia? Sudah ada yang pernah belum? Belum, Pak. Belum. Tapi suatu saat ya, insya Allah ya. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 ya tentang surat berharga syariah negara. Nah, ini kalau SBSN ini berdasarkan syariah ya. Ada sukuk ya, kemudian ada SPN sukuk ya dan lain-lain. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Kemudian di sini ada PMK Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri. PMK Nomor 50 Tahun 2008 tentang lelang surat utang negara di pasar perdana. Nah, ini adalah ketentuan di mana SUN itu dilelang pertama kali di pasar perdana ya, di Bursa Efek Jakarta ya. Nah, ini kemudian berikutnya bisa dijual di secondary market ya, pasar sekunder. Pasar sekunder ini bisa lewat perbankan yang ditunjuk ya, atau individu ya, dari person ke person ya. Kemudian di sini ada PMK Nomor 209 Tahun 2009 tentang lelang pembelian kembali SUN ya, buyback. Kemudian PMK Nomor 191 Tahun 2011 tentang mekanisme pencairan hibah. PMK Nomor 230 Tahun 2011 tentang sistem akuntansi hibah. PMK Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri. PMK Nomor 884 tentang 2017 tentang strategi pengelolaan utang negara ya, antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, ini kalau teman-teman ingin memperdalam ya terkait dengan SUN ya, kemudian SBSN ya, kemudian kira-kira yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu berapa ya, nilainya berapa dan jenisnya apa saja, itu bisa diakses lewat DJPPR ya. Itu nanti formatnya dalam bentuk format Excel ya, itu bisa terlihat ya. Nah, kemudian di sini utang negara ya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Jadi sebetulnya asbabun nuzulnya kenapa pemerintah kita mengadakan utang ya, diantaranya adalah karena adanya defisit. Ketika adanya defisit anggaran, kemudian pemerintah itu lebih menekankan kepada belanja infrastruktur ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pelayanan kepada publik ya.
ya, sehingga di sini perlu adanya utang. Ya. Jadi dengan utang ini bisa menutup defisit, kemudian tetap terjadinya ekspansi. Ya. Ekspansi di sini adalah pembangunan infrastruktur. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, maka pembangunan maka pembangunan ekonomi ini terhenti, ya. Terhenti, terganggu oleh adanya pandemi. Ya. Jadi pemerintah tetap berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan positif, ya, yaitu dengan adanya stimulus ekonomi, ya, kemudian bantuan sosial, ya, dan sebagainya, ya, termasuk juga untuk menghentikan, ya, penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ya. Salah satunya adalah kemarin Pak Presiden sudah disuntik, ya, sudah disuntik vaksin, ya, Sinovac. Jadi kalau menurut hasil uji, ya, Bio Farma, ya, nah itu efektivitasnya 90%, ya, 90% dan tidak aman, ya, efek sampingnya sangat rendah, ya, efek sampingnya sangat rendah, nah, ini aman, ya. Tapi untuk sekarang ini diutamakan adalah yang belum pernah kena pandemi, belum pernah menjadi pasien COVID, ya, belum pernah. Terus di usianya usia rentang produktif, ya. Nah, kemudian pengelolaan utang yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 38, Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kemudian di sini utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Jadi ketika ada utang dari luar negeri itu tidak bisa langsung langsung apple to apple, ya, apple to apple ke pemerintah daerah, ya, tetapi harus lewat pemerintah pusat. Karena apa? Karena kita negara kesatuan. Mungkin beda dengan negara federasi, ya, seperti Amerika atau Australia. Ya. Kalau kita kan negara kesatuan NKRI, ya, jadi sehingga harus dari pusat. Kemudian biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada anggaran belanja negara. Nah, ini pengelolaan utang, ya, diantaranya adalah APBN defisit. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Jadi defisit ini muncul ketika apa? Ketika pendapatan LRA dikurangi dengan belanja yang telah ditetapkan dengan DIPA, ya, ternyata defisit, ya. Nah, sehingga di sini dengan adanya defisit ini mencari alternatif pembiayaan, ya. Ini teman-teman sudah mempelajari, ya, akuntansi pemerintah. Nah, selain kita utang, apalagi nih untuk menutup defisit? Selain kita mengambil pinjaman, ya, apalagi? Oke, menggunakan silpa, ya. Menggunakan silpa, terus apalagi? Ada lagi? Pencairan? Ya, pencairan dana cadangan bisa juga, ya. Nah, kita sekarang itu tidak bergantung pinjaman itu ke luar negeri, ya, tidak, ya. Tapi kita berusaha untuk meminjam dari masyarakat kita, ya. Artinya adalah agar mengencourage masyarakat kita untuk terus serta, ya, membangun negeri, ya. Terus serta berpartisipasi, ya, bukan berpartisipasi, ya, bukan, ya, berpartisipasi untuk ikut membangun negeri. Di antaranya adalah dengan SUN, ya, surat utang negara. Jadi pemerintah menjual obligasi, ya, dalam bentuk retail. Dan di sini tujuannya adalah biar individu-individu bisa membeli.
Jadi kalau retail obligasi ini lebih interestnya lebih besar ya, interest kuponnya lebih nilai kuponnya lebih besar daripada interest bank deposito ya, deposito di bank. Ini lebih menarik ya, walaupun memang sifatnya lebih illiquid ya, lebih illiquid dibanding dengan deposito. Kemudian tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang yang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Ya. Nah ini pengelolaan utang ya, ini ada kebijakannya. Ya, kebijakannya yang pertama adalah tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Kita sudah merasakan ya, kita sudah merasakan pil pahit ya pada saat kita menghadapi krisis moneter ya, yaitu tahun 97-98 ya, pada saat rejim Orde Baru turun ya, karena pada saat itu banyak yang demonstrasi oleh mahasiswa ya. Nah ini kita mau nggak mau itu kita terjerat utang dengan IMF ya. Nah ketika kita terjerat utang dengan IMF itu apa namanya istilahnya tuh ikut campurnya luar biasa ya, ikut campurnya luar biasa. Seperti misalnya terkait dengan meniadakan subsidi BBM ya, sehingga ketika subsidi BBM itu dikurangi ya, maka itu banyak gejolak ya. Banyak gejolak dari masyarakat sehingga demo di mana-mana. Nah sekarang karena kita sudah istilahnya sudah jalannya baik ya terkait dengan pengelolaan keuangan negaranya, maka di sini kebijakannya adalah tidak ada agenda politik ya yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Dulu zamannya ini IGGI ya kalau nggak salah ya, yang Belanda itu, nah itu Belanda itu campur ya urusan politik kita, akhirnya kita bubarkan, ya, nggak ada lagi. Ya, kalau nggak salah IGGI ya, itu kita bubarkan, kita nggak mau didikte ya, apalagi Belanda kan negara kecil ya, walaupun dulu sempat menjajah, tapi kalau sekarang kita lihat kita lebih power ya dibanding dengan Belanda. Kita jangan sampai misalnya diatur-atur ya terkait dengan politiknya. Kemudian kebijakan lain adalah persyaratan lunak ya, yaitu jangka panjang. Jadi soft loan ya, jangka panjang, biaya relatif ringan ya, terutama dari multilateral dan kredit ya, atau bilateral itu G2G. Nah sekarang itu sering mengadakan bilateral ya, seperti misalnya pembelian alutsista secara kredit ya. Ini sudah G2G, jadi tidak lewat broker lagi. Kalau lewat broker itu jatuhnya mahal ya. Misalnya kita G2G dengan Rusia ya, pembelian Sukhoi secara kredit ya, Sukhoi 35 ya, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang belum juga ya. Takut ya, mungkin takut kena sanksi dari Amerika. Kemudian pembelian rencana dari Amerika ya, nah ini F-16 Viper atau F-15 ya, nah ini kemungkinan menggunakan soft loan ya, itu melalui bilateral G2G. Kemudian tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak tahun 2004. Jadi dianggarkan negatif ya sejak tahun 2004. Ini adalah kebijakan pengelolaan utang yang kita tempuh ya. Di antaranya adalah agar pinjaman luar negeri itu semakin sedikit ya. Jadi trennya itu turun ya. Pinjaman luar negeri itu turun trennya, tetapi pinjaman dalam negeri yang dalam bentuk surat utang negara itu bertambah ya, proporsinya bertambah. Artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Jadi ada semacam switch ya, switch jenis pinjaman, misalnya Indonesia menjual SUN ya, surat utang negara, kemudian sebagian digunakan untuk membayar pinjaman luar negeri. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk mungkin belanja modal ya, belanja pegawai
Huawei dan sebagainya. Nah, di sini Indonesia mengutamakan penerbitan surat berharga negara (SBN) rupiah di pasar dalam negeri. Kemudian membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, ya, yaitu menggunakan global bond. Global bond ini menggunakan falas, ya, global sukuk. Kemudian samurai bond, ya. Samurai bond ini di Jepang, ya, di pangsa pasar Jepang, menggunakan yen. Nah, ini untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam. Nah, ini ada rencana juga kita akan mengeluarkan panda bond. Panda bond ini menggunakan mata uang Tiongkok, ya. Bukan namanya yuan, sekarang nggak tahu apa ya. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk ketika Indonesia ada pinjaman dari Tiongkok, kita bisa membayar dengan mata uang Tiongkok. Jadi bukan mata uang dolar lagi. Kalau menggunakan mata uang dolar kita rugi, ya. Kita lebih menguntungkan kalau misalnya G2G, ya. G2G menggunakan mata uang bilateral, ya. Ini lebih menguntungkan, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dolar Amerika, kita akan terus, ya. Rupiah akan depresiasi terus, ya, terhadap nilai dolar. Nah, sekarang alhamdulillah, ya, dolarnya sudah turun, ya, sempat 14.000, sempat di bawah 14.000, ya. Nah, kemarin waktu Pak Jokowi divaksin itu merangsang nilai mata uang rupiah, ya, semakin naik, ya, terhadap dolar. Berarti ini timbul suatu kepercayaan, ya, dari market, ya, dari pasar. Nah, kemudian di sini, ya, debt management, ya, ini adalah best practice, ya. Berdasarkan beberapa publikasi IMF dan Bank Dunia, pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah, ya. Di antaranya adalah untuk meningkatkan penerimaan pendanaan, ya. Nah, ini raise the required amount of funding, ya. Jadi untuk mendapatkan jumlah pembiayaan yang diperlukan, ya. Kemudian pursue its cost or risk objectives. Nah, ini apa ya? Memenuhi cost, ya, atau apa tujuan dari risiko, ya. Tujuan dari cost atau risiko yang ada. Itu dilihat dari portofolionya. Kita bandingkan, ya, kira-kira yang paling efektif, ekonomis yang mana, ya. Jangan sampai kita meminjam dengan cost yang besar dan resiko yang besar, ya. Kemudian mengidentifikasi dan memanage trade-off, ya, antara cost yang diharapkan dengan resiko. Nah, ini, ya, trade-off, ya. Di mana nih trade-off-nya, ya. Kemudian di sini mengembangkan atau menjaga, ya, tingkat efisiensi, ya, market debt domestik, ya. Jadi market utang domestik ini. Kemudian memenuhi utang, ya, utang publik lainnya, ya, untuk apa ya, mendapatkan suatu tujuan, ya, tujuan dari manajemen, ya, tujuan manajemen dari public debt. Nah, utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, ya, instrumen investasi, ya, kemudian benchmark, instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Tujuan penggunaan yang kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Jadi kalau Indonesia itu termasuk emerging market, ya. Jadi emerging market ini adalah suatu pasar di mana negara itu adalah negara yang baru berkembang, ya, negara yang berkembang. Nah, ini sangat menarik, ya. Sebetulnya negara berkembang ini, emerging market ini diminati oleh investor-investor asing, ya. Karena apa? Karena fluktuatif, ya, fluktuatif. Jadi ketika fluktuatif, maka returnnya akan semakin besar, ya, returnnya semakin besar, namun diiringi dengan risiko yang besar pula. Nah, ini menarik investor asing. Tapi kalau di develop market, ya, market yang sudah lama, sudah berjalan, ya, aturannya sudah jelas, sudah tegas, ya, kayak di Eropa, Amerika, itu returnnya kecil, ya, returnnya kecil. Makanya
investor asing ini tertarik ya dengan emerging market, salah satunya di Indonesia. Tapi ini juga harus diperkuat dengan dengan kebijakan ya, jangan sampai kita menjadi rugi ya. Contoh waktu kasus krisis ekonomi itu banyak dana asing yang ditarik ya. Saya pernah dengar ya, tapi nggak tahu ya, wallahu alam betul atau enggak. Katanya George Soros bermain juga ya terkait dengan valuta asing ini waktu krisis tahun 98. Nah ini ini menimbulkan krisis ekonomi ya. Makanya kita harus kuat kebijakannya ya, jangan sampai kita diombang-ambing ya. Jadi ketika orang itu ngambil uang yang yang mencolok, yang tidak jelas ya, mungkin dia hanya bermain sebagai gambler, kan bisa aja, itu harus diawasi ya. Nah ini makanya perlu adanya pengawasan yang ketat ya terkait dengan mata uang. Nah kemudian prinsip-prinsip akuntansi utang publik ya. Nah ini berdasarkan International Monetary Fund (IMF) tahun 2011, Public Sector Debt Statistic Guide for Compilers and Users ya dari Washington DC. Nah ini ya IMF. Di antaranya adalah prinsip-prinsip akuntansi utang publik, di antaranya adalah wilayah residence ya. Jadi berdasarkan standar statistik internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum, meskipun serupa dengan konsep resides yang digunakan di banyak negara untuk pengendalian pertukaran, pajak, dan tujuan lainnya. Kemudian time of recording ya, waktu pencatatan. Nah ini diantaranya ada bunga akrual yang belum dibayarkan, ya. Kemudian tunggakan ya. Nah ini dihitung ya. Ini berdasarkan time of recording. Kemudian di sini ada penilaian atau valuation non-traded debt instrument ya, atau instrumen yang tidak diperdagangkan. Nanti kita lihat ya jenis-jenis instrumen yang tidak diperdagangkan apa saja. Kemudian traded debt securities, instrumen yang diperdagangkan ya apa saja. Kemudian di sini ada insurance, ada pension and standardized guarantee ya, scams, asuransi pensiun dan skema jaminan. Nah, di sini mata uang atau currency ya. Di sini ada unit mata uang ya, unit of akun. Kemudian currency conversion, konversi mata uang nih kalau misalnya dari lokal menjadi valuta asing ya. Kemudian di sini domestic dan foreign currency. Kemudian currency of denomination and currency of settlement ya. Ini untuk pembayaran ya, pembayaran menggunakan currency. Kemudian jatuh tempo ya, ini adalah salah satu prinsip akuntansi juga ya, maturity. Nah ini the maturity of debt instrument refer to the limit until the debt is extinguished according to the contract between debtor and creditor. Jadi jangka waktu ya, maturity ini jangka waktu ya, berdasarkan waktu yang ditentukan ya, menurut kontrak antara debitor dan kreditor ya. Misalnya tenor ya, atau tenor ini. Misalnya 3 tahun ya, atau 5 tahun, nah itu tergantung perjanjiannya. Kemudian debt instruments maturity can be either short term ya, bisa jangka pendek, or long term atau jangka panjang. And such classification provide information on the liquidity ya. Kemudian klasifikasinya menyediakan informasi atas tingkat likuiditas ya. Nah ini. Kemudian di sini consolidation ya, konsolidasi merupakan metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas seolah-olah merupakan satu unit. Ya. Jadi konsolidasian itu tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan gabungan ya antara satker yang satu atau antara unit yang satu dengan unit lainnya. Nah kemudian struktur organisasi pengelolaan utang DJPPR ya, Kementerian Keuangan. DJPPR ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal PPR ya. Kemudian di bawahnya tangan kanannya ya Sekretariat Jenderal Sekjen. Kemudian di sini ada front office ya. Jadi front office ini terkait dengan tata kelola ya, tata kelola, penatausahaan, kemudian terkait dengan utang ya. Nah ini di sini ada Direktorat Pinjaman dan Hibah ya. Nah, ini khusus untuk loan and grant ya,
dengan surat berharga negara. Kemudian Direktorat Pembiayaan Syariah, nah ini terkait dengan SBSN ya. Ini front office. Kemudian ada lagi middle office ya. Middle office ini dilakukan di Direktorat Strategi, Portofolio dan Pembiayaan. Nah ini middle office ini memonitoring ya, kemudian mengevaluasi strategi apa yang mestinya digunakan ya, melihat dari portofolio ya. Portofolio itu perbandingan ya, perbandingan dari berbagai jenis terkait dengan pembiayaan. Nah ini dipilih yang paling efisien, efektif dan ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Nah ini back office. Back office ini terkait dengan penyusunan laporan ya dan pembayaran. Nah ini back office. Ya. Nah kemudian infrastruktur pendukung transaksi utang ya. Nah ini transaksi utang ini di sini ada DMFAS ya, Debt Management Financial Analysis System ya. Kita sudah menggunakan DMFAS ini sejak tahun 1989 ya. Itu oleh United Nations ya. Untuk menatausakan data utang ya, settlement, reporting dan accounting. Dan kita termasuk di G20 itu pengelolaan utangnya paling komprehensif ya, paling komprehensif setelah Australia, Korea Selatan dan Kanada ya, kita paling komprehensif. Kemudian decision support system ya, DSS ya, aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan apa saja. Nah ini penjualan ya, issuance, kemudian pembelian kembali, buyback and debt switch, dan perubahan terkait dengan kewajiban ya, dari jangka pendek berubah menjadi jangka panjang atau kebalikannya, atau dari obligasi apa namanya obligasi ori ya, mungkin ori di switch ke sukuk misalnya. Nah kemudian Bank Indonesia dan Scribble Securities Settlement System ya, Scribble Securities Settlement System adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penata usahanya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem BI RTGS. Ya. Nah, real time gross settlement. Real time gross settlement ini adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta rupiah ke atas dan bersifat segera urgent. Nah, ini kalau teman-teman misalnya jual mobil ya, kendaraan ya, nah itu misalnya di atas 100 juta, ini berarti menggunakan RTGS ya, menggunakan RTGS, real time gross settlement. Tapi kalau misalnya di bawah 100 juta nggak perlu ya, apalagi kalau misalnya uang saku atau uang kos ya nggak perlu ya. Begitu transfer itu udah langsung langsung muncul ya. Oke, nah kemudian di sini ada MOFID ya, Ministry of Finance Dealing System ya. Nah ini sistem yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan proses transaksi penatausahaan surat berharga negara, itu debt switch dan buyback. Ya. Nah ini terbagi dua ya, ada many to many, kemudian ada simple bonds. Kalau many to many ini apabila seri SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri, jadi banyak ya, serinya banyak. Kemudian staple bonds ini adalah obligasi yang digolongkan ke dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru, di mana obligasi jenis pertama memberikan kupon yang lebih tinggi dari obligasi jenis kedua. Ya. Nah ini staple bond. Jadi misalnya obligasi lama ya, tenornya udah mau jatuh tempo ya, kemudian interest rate-nya tinggi ya, ini diganti dengan dua jenis obligasi baru ya, di mana tenornya lebih panjang dan interestnya lebih kecil ya.
Nah, kemudian dealing room, di sini ada dealing room ya, suatu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi, terdiri dari transaksi di pasar uang ya, atau di market, pasar valuta asing ya, atau foreign exchange market, maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang ya, capital market, serta transaksi turunannya itu derivatif. Ini dealing room ya, jadi untuk digunakan untuk pertemuan ya antara penjual dan pembeli. Nah ini, kemudian Bloomberg di sini adalah perusahaan media massa multinasional yang bergerak dalam bidang media dan perangkat-perangkat lunak dalam bidang perbankan dan menyediakan perangkat lunak berbasis perbankan dengan tujuan untuk menganalisis pasar perdagangan, memberikan servis dan kabar terbaru kepada perusahaan finansial dan organisasi melalui Bloomberg Terminal. Kemudian Reuters di sini merupakan sebuah kantor berita yang bermarkas di London ya. Kalau yang biasa langganan TV kabel itu ada muncul ya Reuters. Ada yang punya nggak TV kabel di sini? Ada yang punya? Nggak ada. Atau dari parabola gitu, ada nggak? Halo, tes. Iya, Pak. Masih kedengeran ya? Masih, Pak. Ada yang punya nggak router? TV kabel yang kayak Indovision gitu, Pak. Iya. Ada, Pak, punya. cuman di rumah. Kenapa? Saya ada, Pak, di rumah. Oh, ada di rumah ya. Ya suka dilihat nggak? Enggak, Pak, soalnya kan saya di kos. Oh, di kos. Iya, Kosnya Pak. Oh gitu, di Tangsel. Iya, Pak, di Kalimongso. Oh, Kalimongso. Kenapa nggak pulang? Lebih nyaman di kos, Pak. Oh gitu, lebih fokus itu belajarnya. Iya, Pak. Oke. Saya nggak kelihatan nih orangnya. Ini siapa nih? Ilham, bukan? Dien, Pak. Oh Dien, iya. Ada lagi yang ngekos? Ada lagi nggak? Ada yang ngekos di An-Nasr nggak? Di sebelahnya Masjid An-Nasr, ada nggak? Nggak ada ya? Kemarin saya waktu habis asesmen ya, saya nginep di depan An-Nasr di masjid ya. Itu kan ada tuh, itu bisa bisa per malam ya. Itu saya biasa langganan ya, kalau misalnya kecapean atau apa, saya perlu istirahat, nah itu saya di situ. Jadi waktu habis asesmen kan saya kurang tidur terus pusing ya, kayak mau flu gitu. Udahlah saya istirahat dulu. Habis asesmen itu habis maghrib tepar ya, tidur bangun jam 2 ya, jam 2 dini hari ya. Nah jam 2 dini hari saya udah pulang aja ya, persiapan segala macam, akhirnya saya pulang jam 2:30 ya, pulang jam 3 lah ya, kurang lebih jam 3 pulang. Itu jalanan ini lancar sekali ya, kosong. Cuman hati-hati kalau jalan di Jakarta ya, jadi kita tetap waspada karena semenjak adanya PSBB ini tingkat kejahatannya tinggi ya, naik. Ya kejahatannya di malam hari biasanya, malam hari menjelang pagi ya, kita waspada aja, hati-hati. Ya alhamdulillah sih aman ya, aman. Cuman pas lewat jalanan itu kayak kosong ya. Itu makanya kalau ada kejahatan atau apa ya nggak ketahuan ya. Tapi karena saya pakai mobil jadi merasa lebih aman lah ya, Apalagi saya lewat tol terus kan, Nah kalau lewat jalan biasa itu lebih rawan ya, jalan biasa. Apalagi motor. Kebanyakan yang dipepet itu adalah motor. Ya. Gitu. Di sini ada yang suka keluar rumah malam-malam gitu.
Nyari apa gitu, nyari makanan atau apa? Ada nggak? Saya Pak kadang. Sorry, Muhammad di mana Muhammad? Bekasi Pak. Oh, Bekasi ya. Jam berapa biasanya kalau keluar? Kadang jam 10-11 tuh kalau lagi pengen makan Oh, cari. kalau 10-11 masih aman lah. Masih rame itu. Ya, masih rame. Biasanya yang tengah malam menuju ke subuh ya, itu udah mulai sepi ya. Itu saya masuk ke Pondok Kelapa Raya tuh sepi banget. Biasanya kan rame ya. Kayak tanpa tuan ya. Apa kota tidak bertuan, nah itu sepi ya. Enak sih kalau buat kendaraan ya, kendaraan enak. Apa namanya, nggak ada apa-apa, cuman ya itu takutnya kalau ada kejahatan ya. Oke, baik ya. Nah itu terkait dengan utang ya. Kemudian nah, DFAS ini singkatan dan Financial Analysis System ya. DFAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade ya. Jadi ini adalah di bawah PBB ya, di bawah PBB yang bergerak dalam bidang perdagangan ya, perdagangan dan pembangunan ya. Ini perdagangan dan pembangunan and development ya, atau UNCTAD. Singkatannya nggak enak banget ya kalau di Indonesia kan ya, UNTAD. Ustad atau UNTAD ya, itu nggak tahu saya kalau di Indonesia kan. Yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DFAS dapat digunakan oleh negara anggota United Nations. Kita termasuk apa ya? Negara yang kalau dibilang ini negara yang patuh ya. Negara yang patuh. Ke WHO juga kita termasuk negara yang patuh ya. Betul-betul inilah mengikuti saran WHO ya. Walaupun penanganannya ya masih kalah lah mungkin ya sama negara tetangga. Nah ini negara anggota United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office (DMO) ya, Bank Sentral dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. Program DFAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream ya, seperti maintenance database ya, pemeliharaan database, validasi data utang ya, kemudian operasional utang, pelaporan internal ini untuk manajerial dan eksternal ya, untuk keperluan pihak luar ya, mungkin auditor ya atau pihak lain. Statistik utang dan analisis dasar maupun pembuatan link antar software keuangan serta upstream ya, misalnya analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh Bank Dunia dan IMF. Nah, untuk kasus di Indonesia, DFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini DJPPR, kemudian oleh Bank Indonesia dan oleh PT SMI ya. PT SMI ini adalah dari PIP ya, bertransformasi menjadi perseroan terbatas sarana multi infrastruktur. Tujuannya adalah untuk memberikan soft loan kepada pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur. Nah ini diutamakan adalah daerah-daerah Indonesia Timur ya, yang masih memerlukan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Nah ini PT SMI. Jadi tidak semata-mata mencari profit ya, walaupun memang ada bunganya, bunga yang soft loan, tetapi tidak semata-mata mencari profit ya, karena memang diutamakan untuk Indonesia Timur. Saya waktu di DJPK saya sering rapat dengan PT SMI. Nah ini terkait dengan pemberian pinjaman ya kepada pemerintah daerah. Nah kita suka dimintai untuk menilai kapasitas dari pemerintah daerah tersebut. Di antaranya adalah untuk menilai dari KAFIS-nya, ya, kapasitas fiskalnya.
ini layak nggak daerah ini untuk mendapatkan pinjaman ya. Dan bukan hanya KAFIS, tetapi juga dilihat dari sisi opini ya, opini BPK terhadap LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian dilihat juga rate loan-nya ya. Lihat di LKPD-nya kan ada tuh ya, laporan keuangan pemerintah daerah. Tunggakan pinjamannya apa saja ya. Kemudian dibandingkan dengan penerimaan. Jadi worth it atau tidak, layak atau tidak. Ya. Kemudian ada visibility study juga. Ya. Visibility study ini terkait dengan kelayakan ya, kelayakan untuk memperoleh pinjaman dari PT SMI dengan melihat langsung proyek yang akan dilakukan. Nah, ini biasanya tripartit ya, ada PT SMI, kemudian ada Kementerian Keuangan, kemudian ada Kemendagri. Karena kan Kemendagri ini sebagai pembina ya, pembina terkait dengan pemerintah daerah. Nah ini sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah DJPPR. Nah ini perkembangan versi DMFAS ya dari tahun 1980 sampai dengan 2015 ya. Nah ini DMFAS dari versi pertama ini sangat sederhana ya, atau 1983. Nah ini menggunakan DMFAS 1.0 ya, 1.0 COBOL ya, COBOL programming. Kemudian DMFAS 2 sampai dengan 4 ini tahun 1985 ya. Nah ini DMFAS versi 2 di Desember tahun 1985 launchingnya. Kemudian DMFAS 3 itu launching di Desember 1986. Kemudian Maret 1989 launching DMFAS 4. Kemudian selanjutnya di tahun 1990 ya, DMFAS 4.1 and 4.1 plus ya. Nah, ini launching di Juli tahun 1991 ya. Ini DMFAS 4.1 ya, 4.1. Kemudian Oktober 1992 DMFAS 4.1 plus. Kemudian tahun 1995 di sini ada DMFAS 5 sampai dengan 5.1 ya. Nah, ini Maret 1995 launching DMFAS 5 Oracle ya. Oracle itu sama dengan SPAN ya, SPAN juga menggunakan Oracle ya. Kemudian Agustus tahun 1998 ya DMFAS 5.1, kemudian DMFAS 5.2 sampai dengan 5.3 di tahun 2000 ya. Ini Januari 2000 launching DMFAS 5.2 ya. Desember 2003 launching DMFAS 5.3. Kemudian di tahun 2005 ini ada DMFAS 5.3, DMFAS 6 di tahun 2010 ya. Nah ini untuk DMFAS 6 sudah menerapkan web-based application ya, jadi nggak usah di-download lagi ya. Jadi cukup buka website ya, nanti di situ sudah bisa akses ya, akses data. Nah ini Desember 2009. Kemudian DMFAS 6.1 di tahun 2015. Ini sampai sekarang ya, nggak ada datanya. Mungkin berarti nggak ada perubahan. Nah, kemudian subsistem dalam DMFAS, pada dasarnya DMFAS merupakan suatu sistem yang holistik, ya, keseluruhan, menyeluruh, atas pengelolaan utang ya. Akan tetapi terdapat aplikasi atau sistem internal yang mungkin berbeda dan telah digunakan pada suatu negara sebelum DMFAS. Sehingga perlu diintegrasikan dan dikonfigurasikan ke dalam DMFAS menggunakan interface. Jadi negara yang sudah menggunakan aplikasi utang existing ya tersendiri, maka di sini perlu adanya DMFAS interface ya. Selain itu DMFAS interface juga digunakan untuk menjembatani kelemahan DMFAS yang tidak dapat menyimpan file PDF. Sehingga server dokumen pinjaman dan hibah diakses melalui DMFAS interface ya. Jadi ini bisa nih ya. Karena DMFAS ini tidak support ya untuk file PDF, sehingga diperlukan
DMFAS interface ya. Jadi nanti bisa dikonversi ke file PDF. Nah, di sini ada DMFAS yang merupakan core system ya. Nah, ini digunakan di DJPPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah dan surat berharga negara (SBN) dan penjaminan pemerintah. Dalam portofolio aplikasi DJPPR, DMFAS berperan sebagai basis data utama. Kemudian DMFAS Interface merupakan aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. DMFAS Interface terdiri dari modul-modul aplikasi yaitu administrasi SBN dan kurs. Nah, di sini untuk DMFAS ini sudah mengakomodir kurs falas ya. Sebelumnya kalau di modul piutang kan belum bisa, jadi hanya rupiah. Jika ada falas harus dikonversi ke rupiah. Tetapi kalau di sini di DMFAS itu nggak usah ya. Sudah mengakomodir nilai falas. Nah, ini contoh dari web-based application ya. Nah, ini bisa kelihatan ketika membuka di website ya. Nah, ini. Bentar. Nah, ketika membuka di sini alamatnya ya, dmfas1.djppr.kemenq.go.id ya. /dmfas. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Ini lambangnya ya, United Nations. Ini sudah DMFAS 6 ya, DMFAS versi 6. Nah, di sini ada menu-menunya. Nah, ini bisa digunakan ya. Ini ada menu negotiation ya, kemudian ada turunannya di sini ada berita acara dan sebagainya ya, perjanjian antara debitor dengan kreditor. Kemudian di sini ada administrasi ya. Ini terkait dengan pencatatan ya, loan ya, online loan ya, penerusan pinjaman, debt securities, sukuk, privat, external debt, short term debt, grants ya, hibah. Kemudian journal agreements. Ya. Di sini kemudian ada mobilization. Ya. Mobilization di sini adalah pengambilan pinjaman atau loan drawing. Ya. Kemudian online loan drawings, ya, penerusan pinjaman, misalnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD ya, diteruskan. Kemudian di sini ada debt security subscription, ya, sukuk subscription, grant drawings, ya, penarikan hibah. Kemudian drawing request. Kemudian ada debt service ya, terkait dengan loans ya, online loans, debt securities dan sukuk. Kemudian di sini ada pelaporan report ya. Nah, di sini ada standar operasional, standar analytical and managerial ya. Kemudian di sini ada World Bank report ya. Jadi kalau misalnya punya pinjaman ke Bank Dunia, nah ini pelaporannya adalah versi Bank Dunia, template Bank Dunia. Mereka sudah meminta ya, template-nya bagaimana. Kemudian menganalisa ya, menganalize. Nah ini terkait dengan debt ratio ya. Sebetulnya teman-teman bisa mengakses juga nih kalau ini ya, apa nama istilahnya tuh, minta data ya, tapi harus datang ke DJPPR ya. Harus datang, kecuali punya kontak person, kemudian mereka juga apa istilahnya mempercayai ya, memang harus ada koneksi ya terkait dengan akses data ini. Nah, ini bisa digunakan untuk penulisan karya tulis tahap akhir ya, KTTA ini. Ini kalau misalnya mau membahas terkait dengan akuntansi utang pemerintah pusat misalnya, nah ini bisa nih diakses ya. Ada debt ratio, financial indicator sensitivity, debt portfolio analysis, ya, risk model interface. Nah, ini saya sudah download ya, salah satunya dari DJPPR ya. Oke, contohnya nih. Nah ini ya, ini sudah saya
download dari situsnya DJPPR. Nah, kita bisa tahu nih. Ya. Nah, ini adalah outstanding government securities ya. Per Januari ya, 7 Januari 2021. Nah, ini bisa tahu di sini. Jadi sekarang sudah nggak rahasia lagi ya, boleh. Ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat ya. Kelihatan ya di sini ya. Kelihatan ya. Nah, ini dari DJPPR nih, saya download ya. Ini adalah securities yang diperjualbelikan ya. Ini menggunakan rupiah ya, mata uang rupiah. Ini adalah zero coupon. Ya, kalau biasanya kalau zero coupon ini digunakan untuk ini investor yang istilahnya ini apa namanya? Investor yang bukan risk taker tapi konservatif ya. Nah, ini investor yang konservatif. Kalau risk taker kan diperjualbelikan ya. Ketika returnnya wah lagi naik nih, kira-kira naik nih, dijual jadi dapat premium nanti. Ya. Tapi kalau zero coupon ini flat ya. Zero coupon ini flat ya, jadi dia tidak mendapatkan coupon rate ya, tetapi nanti diakumulasikan di akhir ya, diakumulasikan di akhir. Sehingga kalau misalnya diperjualbelikan kayaknya kurang begitu ini. Nah, ini SPN ya, surat perbenaran negara SPN. Nah, ini biasanya jangka pendek ya. Nah, jangka ini 22 Oktober. Kemudian deadline-nya 21 Januari 2021. Sebentar ya, Oktober, November, Desember, Januari. Iya, 4 bulan ini. Ya. Nah, totalnya zero coupon ini 1, 2, 3 triliun ya, 44,8 triliun. Luar biasa ini. Kalau saya dapat 1 triliun aja, udah saya diinvestasikan aja udah ya. 44,8 triliun. Kalau 1 triliun itu 7 turunan masih bisa ya. 7 turunan. Ini 44,8 triliun. Kemudian ada fixed coupon ya, fixed rate. Nah, ini ya. Nah, ini dari tahun 2006 sampai dengan jatuh temponya 2021 ya. Nah, ini 26 Januari 2006 sampai dengan 15 Juni 2021. Kemudian rate-nya 12,8%. Tinggi sekali nih. Coba saya pakai ini. Ini biar gimana sih caranya? Oh, ini ke sini. Nah, bisa. Oh, tapi ini sebentar. Salah. Nah, sini. View. Nah, ini. Nah, maturity date ini adalah tenornya ya, jangka waktu jatuh tempo. Nah, kalau fixed coupon ini lebih lama ya dibandingkan dengan SPN. Kalau SPN kan jangka pendek, kalau ini jangka panjang nih. 2006 ke 2021 berarti berapa lama tuh? 11 kurangi 5 ya. 15 tahun ya. Ya kayaknya 15 tahun. Lama juga ya, 15 tahun fixed rate. Nah, ini coupon rate-nya 12,8%. Wah, tinggi nih. Deposito aja sekarang kecil sekali, cuman berapa ya? Saya yang per bulan itu 3,5% ya. Kecil. Ini gede banget nih coupon rate-nya. 12,8%. Nah, ini outstanding ya. Outstanding berarti di bulan Juni ini kita harus bayar. Pemerintah ya. Pemerintah harus bayar. Nilainya berapa? 15,7 triliun. Besar banget. 1 miliar, 15,7 triliun nih yang ini. Ya. Ini besar ini. Jadi kebanyakan kita ini utang kita ini beredar kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat atau kepada entitas lokal ya. Jadi bukan internasional lagi, tetapi entitas lokal ya.
Kita jadi lebih bagus sebetulnya ya. Karena kalau lokal itu kan nggak ada istilahnya, nggak ada muatan politiknya. Tapi semakin ke sini ya, ini kan 2006 ya, 2006, 2007. Nah semakin ke sini semakin kecil. Lihat tren itunya, kupon rate-nya ya semakin turun. Turun kan. Nah 2010, 2011 turun ya. Sekarang jadi sekarang 6 ya, 6,12%. Kemudian naik lagi ya 8%. Oke. Nah terakhir 27 Oktober ya. Pemerintah terakhir mengeluarkan 27 Oktober 2020 itu ORI 018 ya. Nah ini berarti retail ya, retail. ORI 018 27 Oktober, kemudian maturity date-nya adalah 15 Oktober 2023, berarti 3 tahun ya. Kemudian kuponnya kecil, 5,7%, turun memang ya. Karena deposito aja itu di bawah 4%. Deposito, ini turun. Nah, kita harus membayar 12,9 triliun ya. Ini di 15 Oktober 2023. Nah, ini harus dibayar ya. Apakah debt switch ataukah tidak? Nah, itu tergantung pemerintah. Kemudian di sini ada variable kupon ya, di mana rate-nya ini bisa berubah ya. Nah, ini kalau variable kupon ini relatif lebih kecil ya. Kupon rate-nya dibanding dengan fixed rate ya. Nah, ini relatif lebih kecil, 3,8 sekian persen. Jadi ini hampir mendekati deposito nih ya. Nah, kalau yang ini, yang di bawah ini menggunakan dolar ya. Menggunakan dolar. Kalau dolar biasanya lebih kecil lagi. Terakhir 3,5% ya. Terakhir 3,5%. Coba paling bawah. Nah ini total bukan ya? Total mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Total variabel kupon ya, total variabel kupon di sini adalah 14 triliun ya, 14,5 triliun. Kemudian total rupiah ya, denominasi rupiah itu 38,7 triliun. Kemudian total government Islamic debt securities 38,7 triliun. Kemudian securities yang tidak diperjualbelikan itu 165,36 triliun. Total ya, grand total government securities itu sebesar 5.258 triliun. Luar biasa, besar sekali ya. 5.258 triliun. Juta miliar triliun. Besar sekali. Nah, ini bisa diakses ya. Silakan aja diakses di DJPPR. Nah, apalagi di masa pandemi ini utang kita semakin bertambah. Itu ya terkait dengan data utang-utang outstanding yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian lanjut, nah ini sudah jam berapa? Sekarang sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 9.20 Pak. 9.20 Pak. Kita sampai jam 10 ya? Ya Pak. Sebentar, terakhir ini. Oke, sampai sebanyak ya. Oke. Nah, ini komponen dan instrumen utang pemerintah pusat ya. Jadi secara garis besar utang pemerintah pusat ini terbagi dua ya, ada pinjaman, kemudian ada surat berharga negara SBN ya. Nah, kemudian dari pinjaman ini terbagi dua lagi. Ada pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri. Nah, sekarang proporsi untuk pinjaman luar negeri itu dikurangi, ya. Maka trennya adalah negatif. Ya. Nah, sekarang yang dibesarin adalah surat berharga negara, ya, SBN. Ini yang dibesarkan proporsinya. Jadi kalau teman-teman lihat dari laporan keuangan pemerintah pusat, itu SBN-nya tuh naik terus. Ya, SBN-nya naik, sedangkan pinjaman luar negeri itu kecil.
semakin mengecil. Ya. Memang kebijakan pemerintah kita adalah negatif, ya, negatif tren untuk pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri di sini ada pinjaman kegiatan, ya, kemudian ada pinjaman program atau tunai. Kalau dulu kami di JPK itu pernah ngadain terkait dengan pembinaan, ya, untuk obligasi daerah, ya, Popda namanya, Popda, ya, obligasi daerah. Nah, itu ada semacam kegiatannya, tapi bukan pinjaman, tetapi itu hibah, grant dari Bank Dunia. Itu kita gunakan, ya, sebagai untuk training, ya, staf di pemerintah daerah. Nah, kemudian SUN, ya, kita lihat di surat berharga negara di sini, ini terbagi dua. Ada SUN, surat utang negara, ini SUN yang konvensional, ya, sedangkan SBSN, ya, surat berharga syariah negara, ini yang sifatnya syariah. Nah, untuk SUN sendiri di sini terbagi dua, ada obligasi negara, ini jangka menengah, jangka panjang, sedangkan SPN ini jangka pendek, ya, rata-rata 3 bulan atau di bawah 1 tahun. Kemudian obligasi negara ini denominasinya ada dua, ya, ada rupiah, kemudian ada valuta asing. Nah, untuk rupiah ini terbagi dua lagi, ada variable rate, ya, di mana rate-nya itu mengikuti harga pasar, ya, interest market. Kemudian ada fixed rate. Nah, kalau fixed rate ini tetap, ya. Nah, kalau fixed rate ini biasanya lebih besar, ya, rate-nya dibandingkan dengan VR. Nah, kemudian valuta asing ini dijual dalam bentuk samurai bond, ini dalam bentuk ke pasar di Jepang, ya. Kemudian ada global bond, ini dengan denominasi dolar, ya, dolar Amerika. Nah, nanti kedepannya mungkin ada, ya, namanya panda bond, ya. Cuman kayaknya belum launching, ya. Ini panda bond, ini adalah untuk dijual di pasar Tiongkok. Nanti kita mendapatkan mata uang Tiongkok, ya. Karena kan sekarang investor dari Tiongkok kan luar biasa, ya, masuk ke 3 besar, ya, kalau nggak salah. Nah, ini untuk untuk ketika kita mengembalikan belanja modal, ya, atau misalnya utang, ya, ini bisa menggunakan mata uang Tiongkok. Jadi tidak dikonversi terlebih dahulu ke dolar Amerika, ya, karena itu akan menggerus nilai mata uang rupiah. Jadi mata uang rupiah nanti akan depresiasi terus, ya, kalau kita mengembalikan pinjaman dengan mata uang dolar. Makanya sekarang kita coba, ya, pendekatannya adalah salah satunya samurai bond atau panda bond. Nah, kemudian untuk SBSN di sini terbagi dua, ada SBSN jangka panjang, ada SPN sukuk, ini jangka pendek, ya. Nah, untuk SBSN jangka panjang di sini ini terbagi dua lagi, ada sukuk rupiah, ada sukuk valuta asing. Ya, sukuk valuta asing ini adalah global sukuk yang menggunakan dolar Amerika, kemudian sukuk rupiah ini adalah fixed rate. Jadi untuk sukuk ini nggak ada yang variable rate, ya, semuanya adalah fixed rate, ya, karena ini sifatnya syariah. Nah, fixed rate ini untuk sukuk, ya, terbagi dua, ada yang bisa diperjualbelikan, kemudian ada yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalau yang diperjualbelikan di sini ada sukri, ya, nah ini, nah itu sukri saya nggak tahu nih sebelahnya sukro atau apa, ya. Nah ini sukri ini adalah sukuk, ya, sukuk Republik Indonesia mungkin, ya. Kemudian di sini ada Islamic fixed rate, ya. Kemudian ada project based sukuk. Nah, di sini ada underlying asset, ya, yang sebagai jaminan. Kemudian sukuk tabungan negara. Kemudian di sini SDHI, ya. Nah, ini. Oke, ini terkait dengan utang pemerintah pusat, ya. Jadi intinya proporsi untuk SBN itu dinaikkan, ya, dinaikkan. Sedangkan untuk luar negeri ini turun, ya. Pinjaman luar negeri itu turun. Nah, kemudian di sini metode penerbitan SBN ini terakhir, ya. Selanjutnya nanti presentasi dari teman-teman. Metode penerbitan SBN, mekanisme penerbitan ini terbagi dua, ya. Jadi ada yang lewat pasar perdana, ya. Nah, ini adalah biasanya untuk IPO, ya, untuk IPO atau lelang pertama kali terkait dengan obligasi negara.
Nah, ini di pasar perdana, itu adanya di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan untuk pasar sekunder poloaan ini adanya di person to person ya, atau lewat bank yang ditunjuk. Nah, ini bisa ya. Ini adalah pasar sekunder. Nah, ini pasar perdana ini terbagi dua, ada lelang, ada non lelang ya. Nah, ini kalau non lelang, kalau lelang ini ada SPN, ada on fixed rate, on VR, ini obligasi negara. Nah, ini. Kemudian di sini ada SBSN ya. Nah, ini surat berharga syariah negara. Ada SPNS, ijazah fixed rate, ijarah fixed rate. Kemudian project based sukuk ya. Nah, kemudian tidak lelang, di sini ada private placement, kemudian ada book building. Nah, ini ada, kalau book building ini adalah semacam kesepakatan ya antara Dirjen DJPPR dengan Menteri Keuangan ya. Nah, ini kemudian ada private placement ya. Kalau private placement ini adalah apa istilahnya tuh ya? Koordinasi dari Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal DJPPR. Kalau book building ini berarti lewat aplikasi ya, terkait dengan bookingnya. Nah, ini. Nah, kalau private placement ini ada Sukuk Dana Haji Indonesia ya, SDHI, penempatan dana haji dan dana abadi umat. Kemudian ada surat perbendaharaan negara SPN kepada pemerintah daerah pada tahun 2009. Nah, ini sudah dialokasikan ya. Nah, tinggal dipilih pemerintah daerahnya yang mana yang memiliki kapasitas ya untuk membeli. Nah, ini. Kemudian book building ini terkait dengan ori, sun, falas ya, sudah ditentukan ya, atau sudah pembelinya, investornya. Nah, ini ada ori, sun, falas, ada sukuk negara retail, global sukuk ya, SBSN. Oke, baik, terakhir. Nah, ini format laporan di MFAS. Ini ada standar reporting report ya. Ini berisi berbagai jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain yang format dan isiannya telah diatur by default oleh aplikasi. Berarti ini udah apa adanya. Ya, apa adanya formatnya dari aplikasi. Ini namanya standar reporting report. Nah, kemudian user defined report di sini adalah berisi berbagai jenis laporan yang isiannya ditentukan oleh pengguna user. Jadi bisa di custom ya, customize oleh user ya. Yang kira-kira yang mau dimunculkan itu yang bagaimana ya, baik dengan atau tanpa parameter sesuai dengan kebutuhan laporan yang ingin dihasilkan. Kemudian format laporan keuangan Bank Dunia. Nah, ini berisi format laporan yang disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Bank Dunia dan dikhususkan untuk pinjaman atau hibah dari Bank Dunia. Jadi ini sudah request ya, request dari Bank Dunia tersebut terkait dengan format laporannya. Nah, ini contoh ya, contoh standar report di sini, loan information system. Ya, nah ini loan information sheet ya. Kemudian di sini ada identifikasi, kemudian informasi terkait debitor ya. Nah, debitornya siapa? Nah, ini Government of the Republic Indonesia. Ya, ini debitor kategori adalah public. Ya. Kemudian creditor information, ini siapa yang memberikan pinjaman. Ya. Nah, ini. Kemudian general karakteristik, ya. Name of the loan, nama pinjamannya, tujuannya apa? Nah, ini project financing. Kemudian base currency-nya menggunakan US dollar ya. Nah, ini adalah contoh standar report ya. Nah, ini adalah contoh output dari user defined report ya. Laporan outstanding utang. Nah, kita bisa mengcustomize kira-kira yang akan dimunculkan itu bagaimana ya. Ini tergantung usernya. Nah, ini adalah contoh user defined report ya. Nah, ini terkait dengan posisi utang ya, outstanding ya. Kemudian ini tahun 2017, ini bulan Januari sampai dengan September ya. Nah, ini utang pemerintah yang outstanding ya. Di sini ada pinjaman atau loans.
pinjaman luar negeri, ya apa saja, ada bilateral, ada multilateral, kemudian pinjaman dalam negeri, kemudian ada surat berharga negara, ya securities. Nah, surat berharga negara ini terbagi dua, ada denominasi falas, valuta asing ya, yang samurai bond atau global bond ya, kemudian denominasi rupiah. Nah ini ya local currency ya, di antaranya ada ORI, fixed rate atau VR ya, obligasi negara dan sebagainya. Nah ini, yang ini adalah contoh hasil keluaran dari user defined report. Baik, selesai ya. Silakan bagi kelompok penyaji untuk mempersiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, Ismi ya. Sekarang sudah kedengaran Ismi? Suara saya. Sudah ya? Oh, masih mungkin. Ya, silakan ya dipersiapkan ya kelompok penyaji. Pada Adifa, Ainindya, Erika, silakan. Baik, Pak. Tadi suara saya kedengaran nggak pas presentasi? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Berarti yang bermasalahnya beberapa aja ya. Nah, yang untuk presenter hari ini gimana? Ada kendala nggak? Sebentar, Pak, lagi mencoba share screen. Oh iya.
Apakah sudah terlihat share screen-nya teman-teman dan Bapak? Sudah. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penjelasan antara suku dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Diva Mutiasari, kemudian ada Anindya Marceliana Cahyani Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Erika Pratiwi. Yang pertama adalah terkait penjelasan umum obligasi dan suku. Selanjutnya, pemerintah mendapatkan dana untuk menutup defisit anggaran, salah satunya melalui penerbitan surat berharga negara. Surat berharga negara terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Sementara SUN sendiri terdiri dari surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Obligasi negara memiliki banyak jenis, salah satunya adalah ORI maupun SBR, sedangkan yang termasuk ke dalam SBSN meliputi suku retail dan IFR. Selanjutnya. Yang pertama adalah suku. Suku adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam uang rupiah maupun valuta asing. Implementasi kebijakan penerbitan suku negara sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN terjadi untuk pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan diterbitkannya suku negara seri ijarah fixed rate 001. Next. Nah, karakteristik suku. Sebenarnya karakteristik suku itu tergantung dari jenis suku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang kami bahas pada hari ini yaitu terkait suku retail dan suku tabungan yang disesuaikan dengan suku retail yang terakhir dikeluarkan yaitu SR013 dan juga suku tabungan SP006. Nah, yang pertama itu target investornya. Untuk suku retail, untuk SR013 dan juga SP006 itu target investornya sama-sama WNI, kemudian minimum pemesanannya sama-sama 1 juta, dengan maksimum pemesanan 3 miliar, sementara pada SR013 itu jangka waktu atau tenornya 3 tahun, sementara untuk SP006 itu tenornya 2 tahun. Untuk suku retail dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sementara suku tabungan tidak dapat diperjualbelikan di pasar, tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian terkait imbalannya itu tetap dibayar setiap bulan untuk kedua jenis suku ini. Sementara manfaat bagi investor sendiri, suku retail itu dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, sementara suku tabungan dimanfaatkan sebagai tabungan investasi. Next. Kemudian yang kedua adalah obligasi. Obligasi negara merupakan sumber jangka waktu lebih dari 12 bulan, baik dengan kupon maupun tanpa kupon. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sementara obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Next. Sama seperti suku tadi, obligasi negara itu juga banyak bentuknya. Nah, karakteristik yang kami angkat di obligasi negara ini didasarkan kepada ORI 018. Nah, karakteristik yang pertama adalah berbentuk warkat atau scriptless dan dapat diperdagangkan antar investor domestik.
Kemudian dia memiliki ORI 018 memiliki kupon yang tetap, kemudian memiliki potensi capital gain atau loss, minimal pembeliannya 1 juta dan maksimal 3 miliar. Kemudian kupon dibayar setiap bulan dengan tenor 3 tahun. Next. Selanjutnya adalah perbedaan obligasi dan suku. Yang pertama, perbedaannya terletak pada sifat instrumennya, bahwa obligasi itu merupakan surat utang, sementara suku merupakan sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk yang perbedaan yang selanjutnya itu tertukar antara suku dan obligasinya. Jadi untuk penghasilan itu, suku itu penghasilannya berupa imbalan, bagi hasil dan margin, sementara obligasi itu penghasilannya berupa bunga dan capital gain. Kemudian untuk penggunaan dananya, suku itu penggunaan dananya harus sesuai dengan prinsip syariah, sementara obligasi itu bebas. Kemudian landasan penerbitannya, untuk landasan penerbitan suku itu perlu landasan syariah, sementara pada obligasi tidak diperlukan landasan syariah. Dan yang terakhir adalah underlying asset, bahwa pada penerbitan suku diperlukan underlying asset, yaitu objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan suku. Dikarenakan suku itu menggunakan prinsip keuangan syariah yang mengharuskan adanya underlying asset untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dikategorikan sebagai riba. Izin ini, Erika. Ya Pak. Ini terbalik ya? Ya Pak, terbalik Pak, yang yang mulai dari nomor 2-nya Pak. Oh iya, oke. Iya, baik. Sementara yang pada obligasi dalam penerbitannya tidak diperlukan underlying asset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah gimana sih caranya berinvestasi di sukuk dan obligasi. Yang pertama adalah registrasi. Calon investor mendaftarkan diri pada sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi dengan menginput data-data antara lain data diri, nomor SID atau Single Investor Identification, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga. SID atau nomor tunggal identitas pemodal adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI selaku lembaga penyimpanan penyelesaian. Yang kedua adalah pemesanan. Nah, setelah registrasi, calon investor melakukan pemesanan dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam memorandum informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran. Yang ketiga, pembayaran. Setelah pemesanan diverifikasi, calon investor mendapat kode pembayaran melalui email atau SMS. Kode pembayaran tersebut digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi dalam batas waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Calon investor akan memperoleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dan notifikasi complete order, serta akan memperoleh alokasi sukuk atau obligasi pada tanggal penerbitan nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan obligasi seri 18 atau ORI 18 merupakan seri obligasi negara retail ke-18 yang diterbitkan oleh pemerintah dan penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN. Kupon ORI 18 yang tahun lalu itu sebesar 5,7% per annum. Timeline-nya, masa registrasi dilakukan setiap saat. Penetapan kupon pada tanggal 29 September 2020, launching pada tanggal 1 Oktober 2020, masa penawarannya dibuka pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditutup pada tanggal 21 Oktober 2020. Penetapan hasil penjualan pada tanggal 23 Oktober 2020. Penerbitannya pada tanggal 27 Oktober 2020. Lalu minimum holding period, pembayaran kupon pertama pada tanggal 15 Desember 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2023. Selanjutnya, seri SR013 merupakan seri sukuk retail ke-13 yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
SR13 memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 6,05% per annum. Timeline-nya, masa penawaran pada tanggal 28 Agustus 2020 dan penawaran selesai pada tanggal 23 September 2020. Pada tanggal 28 September 2020, penetapan hasil penjualan dan 30 September 2020 diterbitkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga mengenai dampak dari penerbitan suku dan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN. Next. Yang pertama yaitu dampak dari suku. Untuk dampak positifnya yaitu dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN, mendorong tertib pengelolaan BUMN, mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, menambah alternatif instrumen investasi, dan membantu BI dalam melakukan open market operation. Next. Dampak negatifnya yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko ini disebabkan oleh perubahan nilai faedah pasaran global yang dikaitkan dengan pengelolaan kredit. Nilai tukar tetap dan berubah berkaitan dengan masalah pembiayaan, mendapat likuiditas dalam pasar modal. Yang kedua adalah resiko operasional. Resiko ini disebabkan adanya kegagalan pembayaran, resiko pembayaran kupon, resiko pelunasan aset, resiko investor, dan resiko yang berhubungan dengan aset. Yang ketiga adalah resiko kredit. Resiko ini terjadi apabila salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak gagal menyelesaikan kontrak, baik disebabkan kelalaian originator ataupun karena faktor eksternal yang berhubungan dengan perubahan harga pasar. Yang keempat adalah resiko country risk. Resiko ini timbul karena perbedaan menyangkut dengan ketentuan hukum dan problem perundang-undangan suatu negara atau risiko legalitas. Untuk mengatasi risiko ini dapat dilakukan dengan menyediakan kontrak dan perjanjian yang disetujui bersama. Yang kelima adalah risiko counterparty. Risiko ini difokuskan pada risiko moral hazard, risiko yang berhubungan dengan kelalaian partnership atau mudarib terhadap pengelolaan manajemen suku. Untuk mengatasi risiko ini dilakukan tindakan sebagaimana instrumen keuangan lainnya, yaitu dengan meminta jaminan dalam bentuk ekuitas atau dalam bentuk garantor selama masa kontrak suku berlangsung. Yang keenam adalah risiko sesuai dengan syariah. Risiko ini berhubungan dengan ketentuan syara. Next nih. Kemudian dampak dari obligasi. Untuk dampak positifnya, yaitu dapat memenuhi defisit anggaran. Tentu saja penerbitan dan penjualan surat utang negara telah membantu pemerintah dalam memenuhi defisit anggaran. SUN dianggap sebagai hutang yang produktif karena dana yang didapat kembali disalurkan untuk mendapatkan output yang lebih besar. Yang kedua yaitu meningkatkan iklim investasi. Dengan adanya penerbitan dan penjualan SUN kepada masyarakat umum, dapat membantu meningkatkan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia. Masyarakat menjadi lebih sadar untuk meningkatkan taraf hidupnya dan melakukan diversifikasi sumber penghasilan melalui investasi SUN. Next. Dampak negatifnya, yang pertama hutang negara meningkat. Sesuai dengan namanya, SUN adalah hutang yang dimiliki pemerintah dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dengan meningkatnya penerbitan SUN, berarti meningkat pula hutang yang dimiliki oleh pemerintah, yang kemudian akan berefek lagi pada defisit anggaran. Yang kedua, terlalu mengandalkan SUN. Meskipun SUN merupakan hutang produktif, namun statusnya adalah hutang yang pada akhirnya akan menambah beban hutang negara itu sendiri. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Kita berikan aplaus ya. Oke, baik, menarik sekali nih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, izin saya bertanya, boleh ya? Iya, Pak. Coba slide sebelumnya, sebelum terima kasih. Nah ini ya, dampak penerbitan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN. Nah dampak negatifnya, utang negara meningkat ya.
Karena bagaimanapun obligasi negara itu bagian dari utang ya, harus dikembalikan oleh negara ya, suatu kewajiban. Kemudian dampak negatif lain terlalu mengandalkan sun. Nah, ini yang saya tanyakan nih, kira-kira yang menurut teman-teman di sini ya, proporsi yang ideal itu bagaimana untuk menutup defisit ya? Apakah tetap harus dari pinjaman luar negeri, atau pinjaman dalam negeri, yaitu dari bank-bank komersil, ataukah dari surat utang negara, SUN, ya? Ada ORI, ada SBSN, dan lain-lain ya. Nah, ini kira-kira proporsi yang ideal itu bagaimana untuk menutup defisit ya? Karena kita akui bahwa APBN kita ya APBN yang sifatnya defisit ya, belum surplus ya, apalagi di masa pandemi ini. Itu aja sih ya, kira-kira proporsi yang ideal itu bagaimana? Karena kalau kita menghindari hutang kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin, sulit ya. Karena kebijakan APBN kita adalah kebijakan yang istilahnya tuh itu untuk belanja modal ya, nyatanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya begitu pertanyaan dari saya. Dapat dipahami pertanyaan dari saya? Paham, Pak. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan lain dari teman-teman. Bagaimana dari floor? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah lengkap? Bagaimana kelompok penyaji?
masih diskusi sama teman-teman? Iya Pak, lagi diskusi. Oh, Bentar ya, Pak. diskusi. Oke, ya. Ini oke. Izin menjawab, Pak. Oh, silakan ya. Menurut kelompok kami, proporsinya itu dengan menekan utang luar negeri dan memprioritaskan utang dalam negeri. Karena resiko dari utang dalam negeri itu lebih kecil. Proporsinya itu 75% utang dalam negeri domestik dan 25% dalam valuta asing. Dan dengan mengoptimalkan SUN. Oke, ini proporsi 75%, 75 banding 25 itu angkanya di mana ya? Itu ada sumbernya atau perkiraan sendiri? Ada sumbernya, Pak. Dari DJPPR? Jadi 75% domestik, 25% valuta asing ya, begitu ya? Iya, Pak. Oke, ya baik ya, cukup. Terima kasih ya kelompok penyaji. Baik, menarik sekali presentasi yang sudah dibawakan ya. Baik, karena waktu sudah jam 10, saya cukup sekian ya, karena saya harus persiapan lagi jam 10.30 ya, mengajar akuntansi pemerintah. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, seperti biasa di waktu yang sama ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi keberkahan, kesehatan selalu ya, jasmani maupun rohani. Dan tetap semangat untuk belajar ya. Semangat untuk belajar, menggapai cita-cita yang sudah diinginkan ya, cita-cita setinggi langit ya oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak.